Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Ada Repiani, apakah hadir? Hadir, Bu. Sally, Hadir, Ibu. Melinda, sepertinya terkendala ya. Iya, Herawati, hadir, Bu. Nurpadila, Iya, hadir, Ibu. Poni apakah hadir di Zoom? Hadir, Ibu. Mustika Nur Hidayah, Nova Puspitasari apakah hadir di Zoom? Hadir, Ibu. Izzatul Mutia, Hadir. Sintawati, Cinta, sepertinya terkendala juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semua sudah siap untuk menyiapkan buku catatan dan perangkat pembelajaran lainnya? Jangan lupa juga untuk selalu mengecek koneksi internetnya agar proses pembelajaran kita berlanjut dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Ngomong-ngomong, di sini ada yang pernah nggak belajar atau membaca cerita pendek? Atau belum pernah nih baca cerita pendek? Sudah, Bu. Belum. Belum ya. Di sini Sering baca novel, Bu. apa? Sering baca novel. Baca novel. Apa aja tuh judulnya? Psycho semua, Bu. Baik, langsung saja ya ke materi. Pada ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan cerita pendek. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan cerita pendek. Sebelum kita lanjut, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah terlihat? Ini gimana? Udah, Bu. Masih setengah atau enggak? Enggak, Ibu. Pengertian cerita pendek itu bentuk karya sastra yang menceritakan kisah atau peristiwa tertentu dalam format yang ringkas dan padat. Cerita pendek biasanya memiliki jumlah kata yang terbatas dan fokus pada satu tema utama, satu konflik, dan sejumlah tokoh yang terbatas. Meskipun pendek, cerita ini memberikan pengalaman yang mendalam bermakna kepada pembaca. Ada yang bisa menjelaskan ulang apa itu cerita pendek? Ada yang bisa nggak nih? Saya, Bu. Coba jelasin ya. Cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan kisah atau peristiwa secara ringkas dan padat, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya itu ada unsur intrinsik dari cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari suatu cerita. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter dalam cerita dan bagaimana mereka digambarkan atau dikembangkan. Selanjutnya juga ada alur. Alur atau yang biasa disebut dengan plot,
yaitu jalannya cerita dari awal, tengah, hingga akhir, termasuk konflik dan penyelesaiannya. Lalu ada latar atau biasa disebut dengan setting, yang berupa waktu, tempat, dan suasana di mana cerita sedang berlangsung. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah perspektif atau posisi dari mana cerita disampaikan, seperti sudut pandang orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Yang terakhir, amanat, atau disebut dengan pesan moral. Pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita akan membahas contoh dari cerita pendek itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, Ibu. Ada, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya kalau begitu. Ini contoh dari cerita pendek yang berjudul Sahabat Sejati. Apakah kalian bisa membacanya? Bisa nggak dibaca? Terlihat kan? Iya, Ibu, terlihat. Terlihat. Jika sudah terlihat, coba kalian baca lalu analisis unsur intrinsik yang terkandung di dalamnya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Siap, Ibu. Apakah sudah selesai membacanya? Udah. Sudah ya. Jika sudah selesai membaca, mari kita diskusikan bersama unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerita pendek yang berjudul Sahabat Sejati ini. Ada yang mau nggak nih? Atau mau Ibu tunjuk? Buat menganalisis unsur intrinsiknya. Tunjuk, Bu. Tunjuk aja ya. Kepada Dea, apakah bisa? Izin, Bu. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ini, tolong analisis unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita pendek yang telah Ibu sampaikan ini. Baik, Bu. Untuk temanya apa nih? Kalau untuk temanya itu adalah persahabatan dan pengorbanan. Tema utama dari cerita ini adalah tentang persahabatan sejati yang ditunjukkan melalui pengorbanan Amir untuk menyelamatkan Budi dari bahaya. Cerita ini menekankan pentingnya kesetiaan dan keberanian dalam persahabatan. Yang kedua adalah tokoh. Yang pertama Amir, tokoh utama yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan sebagai sahabat sejati. Amir adalah karakter yang rela berkorban demi keselamatan sahabatnya. Ada juga Budi, sahabat Amir yang menunjukkan rasa bersyukur dan pengakuan akan persahabatan sejati setelah diselamatkan dari bahaya. Ada juga alur. Yang pertama adalah linear. Alur cerita berjalan secara kronologis dengan struktur yang jelas. Yang pertama awal, memperkenalkan dua sahabat Amir dan Budi, serta kebiasaan mereka bermain bersama setelah sekolah. Ada juga konflik, terjadinya ketika Budi terpleset dan jatuh ke dalam sungai, memunculkan situasi berbahaya. Ada juga penyelesaian, yaitu Amir berhasil menyelamatkan Budi dan persahabatan mereka semakin kuat sejak saat itu. Ada juga latar. Yang pertama latar tempat di desa kecil dengan fokus pada tepi sungai, tempat kejadian utama berlangsung. Ada juga latar waktu, tidak disebutkan secara spesifik, tetapi dapat diasumsikan terjadi pada sore hari setelah sekolah. Ada juga latar suasana, yaitu suasana yang berubah dari tenang saat bermain menjadi tegang ketika Budi jatuh ke sungai, dan kembali tenang setelah penyelamatan. Ada juga sudut pandangnya itu orang ketiga. Cerita diceritakan oleh narator yang tidak terlibat dalam cerita
menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi hal ini memungkinkan narator untuk menyampaikan perasaan dan tindakan kedua tokoh dengan objektif. Selanjutnya ada amanat. Amanatnya itu adalah sahabat sejati selalu ada di saat senang maupun susah. Seperti pesan moral yang disampaikan adalah bahwa sahabat sejati adalah mereka yang hadir dan siap membantu dalam situasi apapun, baik dalam keadaan bahagia maupun kesulitan. Persahabatan yang tulus melibatkan pengorbanan dan dukungan tanpa pamrih. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih ya kepada Dea Herawati, penyampaian sangat jelas. Lanjut, karena kita sudah mempelajari berbagai aspek dari cerita pendek, mulai dari tema, tokoh, alur, latar, hingga pesan moral. Sekarang saatnya kalian menguji pemahaman kalian melalui beberapa soal mengenai cerita pendek yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Dalam pengerjaannya itu Ibu berikan waktu 10 menit. Dikerjakan sekarang ya. Apakah semuanya mengerti? Kok nggak ada suaranya? Mengerti. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Untuk tugas di rumah, Ibu meminta kalian untuk membuat cerita pendek. Anak-anak, setelah kita belajar tentang cerita pendek dan unsur-unsur intrinsiknya, sekarang saatnya kalian mencoba menulis cerita pendek kalian. Menulis cerita pendek, cara yang luar biasa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan menulis kalian. Ibu ingin kalian menulis sebuah cerita pendek dengan tema bebas. Cerita pendek kalian harus memiliki tema yang jelas, tokoh-tokoh yang menarik dan berkembang, alur cerita yang terstruktur, awal, konflik, penyelesaiannya, latar yang mendukung cerita mulai dari waktu, tempat, dan suasana. Berikan juga pesan moral yang dapat diambil dari cerita yang telah kalian buat. Gunakan bahasa yang baik dan benar, serta perhatikan ejaan dan tata bahasa. Kalian bisa mencari inspirasi dari pengalaman pribadi, kisah teman-teman, atau cerita-cerita yang pernah kalian baca. Tugas ini harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 22 Mei. Kalian bisa mengumpulkan tugas melalui email Ibu atau diunggah ke platform pembelajaran kita ya. Pastikan untuk menuliskan nama dan kelas kalian di bagian atas tugas. Ibu yakin kalian semua bisa menulis cerita pendek yang luar biasa. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengasah kreativitas dan keterampilan menulis kalian. Jika ada yang membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Ibu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu izin live ya. Iya, Bu.